عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومعلمينا ومرشدينا ومربنا وجميع أساتذتنا وتلامذتنا وطلابنا ولأبنائنا وتلامذتنا وأهلنا وأزواجنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال تعالى في القرآن الكريم، Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, jangan menjadi budak atau jangan menjadi hamba atau jangan menjadi pengikut kecuali kepada Allah ta'budu illa Dia, kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi Allah ta'budu itu terkait dengan kata abdun. Abdun itu kalau bahasa kita hamba, kalau bahasa kasar disebut dengan budak. Budak itu orang yang kadada kekuatannya karena dia terikat dengan tuannya. Kalau orang bahari, bila ada orang yang ditukari jadi budak lalu diikat dan membebaskan dirinya itu sulit, makanya perbudakan itu dilarang karena tidak memberikan kemampuan bebas manusia. Tapi boleh menjadi budaknya Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Abdullah itu artinya menjadi hamba atau budaknya, orang yang hanya taat, yang hanya memiliki Tuhan dan pembimbing itu hanya Allah Ta'ala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa Dia. Janganlah mencari pimpinan, jangan mencari pegangan hidup, jangan mencari yang lain kecuali hanya kepada Allah. Ditetapkan oleh Allah seperti itu. Itu syarat utama. Kemudian Allah menjelaskan sesudah menetapkan Allah lah yang harus dipegang dan ditaati, lalu wabil walidayni ihsana. Lalu kepada kedua orang tua harus berbuat baik, tapi syaratnya harus taat kepada Allah dulu. Jadi Allah yang menjadi sandaran taat kepada orang tua, bukan hanya taat kepada orang tua, tapi melupakan Allah. Ada orang yang hanya mendengarkan orang tuanya dan karena baik taat dengan orang tua bagus, tapi upayakan taat itu karena Allah Ta'ala. Maka kemudian diajarkan bila orang tua kita menyuruh kepada yang kada baik, apalagi menyuruh menjauh kepada Allah, syirik misalnya, menyekutukan Allah, maka kita wajib tidak mengikuti apa yang disuruh oleh orang tua. Tapi diberitahu oleh Al-Quran jangan sampai kada berbuat baik. Tidak mendengarkan perintah orang tua dalam arti tidak melaksanakan, misalnya jangan mengikuti agama Islam atau jangan menyembah Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mendengarkan, tapi tetap berbuat baik kepada orang tua. Lalu Al-Quran mengatakan bahwa apabila yablughanna ahaduhuma aw kilahuma, apabila salah satu di antara keduanya atau satu di antara keduanya itu mencapai umur sudah tuha, lalu kemudian kata tuha ini, orang tuha itu sensitif, fala taqul lahuma jangan sampai kalau bisa itu atau menyinggung perasaan orang tua. Wala tanharhuma, apalagi membentak keduanya. Itu gambaran Allah satu menetapkan pegang Allah, lalu kemudian taati orang tua. Tapi
boleh tidak mendengarkan orang tua apabila dia menjauhkan dari perintah yang disuruh oleh agama Islam atau agama Allah, lalu kemudian kita tetap berbuat baik kepadanya. Tata caranya harus diajarkan, jangan sampai berkata bahkan jangan sampai membentak. Dan biasanya kita kan lapang menghadapi orang-orang yang sudah tua, karena kelakuannya munakkisu bil khalq, kata surah Yasin. Orang yang sudah tua itu pada umumnya nanti dikembalikan seperti ciptaan awal kecenderungannya. Jadi kelakuan kayak misalnya menjadi seperti anak-anak itu munakkisu, kami balik, kami yang kaya sudah besar dewasa tiba-tiba kelakuan seperti anak-anak. Lalu kemudian itu kita diingatkan, wala taqul lahum atau wala tanharhuma. Ayat Quran ini menjadi penting karena budaya orang bahari dan budaya kita hari ini masih ada orang yang kesal dengan orang tua lalu kemudian ditendangnya, itu masih ada sampai ini. Nah, Al-Quran mengingatkan itu dari bahari. Misalnya ada budaya bila orang itu sudah tua maka kemudian diletakkan di panti sosial atau ditinggalkan di hutan karena dianggap membebani keluarga. Jadi yang dianggap hidup yang benar-benar bisa membantu keluarga itu adalah orang yang masih muda. Makanya kalau begawi, kalau menghasilkan duit, semakin dunia ini memandang duit yang paling penting, maka orang tua dianggap tidak bisa menghasilkan duit. Lalu kemudian orang tua itu diletakkan di panti sosial saja atau diletakkan di tempat yang terpencil, karena nanti kalau di rumah membebani makan, membebani kita untuk di rumah ini ada begawi, kalau kau jadi begawi karena sedih minta tolong ini sebagainya. Itu budaya itu masih ada di dunia. Jadi ada beberapa negara yang kemudian berusaha menghilangkan orang tua itu. Maka kemudian anak mudanya juga menjadi khawatir menjadi Tuhan. Lalu kalau Tuhan kena, maka apa? Aku akhirnya kalau bisa maka itu berusaha kawin aja. Karena nanti kalau kawin bisa anak pulang meletakkan ke panti sosial atau menjauhkan meletakkan di tempat yang terpencil. Lalu akhirnya tidak ada lagi manusia, perlahan-lahan berkurang karena tidak ada kecenderungan untuk menikah dan rusaklah manusia. Itu yang disebut akhir zaman. Akhir zaman mulai nanti kecenderungan itu mulai tidak ada lagi memiliki keturunan. Ada bahasa lain namanya free child, kada hendak bisa anak keturunan karena khawatir dan sebagainya. Demikian Islam sudah mengajarkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, anak keturunan kita, zuriat kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan kebaikan Allah dan ditutup hidup kita dengan bukti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau ada salah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal wa minkum taqabbal ya karim. Coba. Variasinya Pak Wan. Ini lagi belum berfirman lo.